Hey, how's it going? Kembali lagi sama aku, Miha Hilma. Di video kali ini, aku pengen ngebahas waktu yang tepat dalam menjemur iguana. Langsung aja, kita simak. Iguana adalah hewan berdarah dingin, guys. Aku yakin kalian semua juga udah tahu. Yang mana semua hewan berdarah dingin membutuhkan sinar matahari. Kenapa? Dalam sinar matahari mengandung sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini biasa kita sebut UV. UV sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Oke, mari kita bedah satu persatu. Perlu kalian ketahui guys, bahwa sinar matahari memiliki 3 jenis sinar radiasi yang terbagi berdasarkan panjang gelombangnya. Yang pertama, UVA dengan gelombang panjang, lalu UVB dengan gelombang pendek, dan UVC dengan gelombang sangat pendek. Bila semakin pendek gelombang, maka tingkat radiasinya semakin besar dan bisa merusak kulit. UVC sendiri menjadi sinar yang paling merusak. Tapi karena lapisan ozon, bumi bisa mencegah sinar UVC sehingga hanya sinar UVA dan UVB yang masuk. Terus, perbedaan UVA dan UVB apa sih? Terus manfaat buat iguana masing-masing tersebut tuh apa? Langsung aja. Jadi manfaat UVA untuk iguana, yaitu yang pertama adalah untuk menjaga mood iguana. Jadi mood iguana kalian tetap bagus guys, apabila sering-sering dapat UVA dari sinar matahari. Selain itu, fungsi yang kedua adalah membantu atau mempengaruhi mutasi warnanya. Jadi, semakin kalian pengen mutasi warna pada iguana, kalian harus sering-sering untuk menjemurnya. Terus, yang ketiga yaitu meningkatkan nafsu makan. Nah, di sini adalah faktor di mana ketika kita musim hujan atau hawa di sekitar lingkungan kita dingin, biasanya iguana kita tuh males makan, nggak nafsu makan, makannya dikit. Kadang sih bisa dibantu dengan vitamin. Namun, tetap yang bagus, tetap sinar matahari ya guys ya. Terus fungsi yang keempat, yaitu adalah untuk melancarkan pencernaan iguana. Nah, ini nih juga penting. Karena apabila iguana kita nggak mendapatkan UVA, maka pencernaan iguana tidak dapat bekerja secara maksimal, yang mana makanan pada pencernaan iguana akan membusuk dan tidak dapat tercerna dengan baik. Kasihan kan guys, bisa sakit nanti. Nah, manfaat UVB bagi iguana yaitu yang pertama adalah berfungsi untuk mensintesis vitamin D3, sehingga kalsium dari makanan yang dikonsumsi oleh iguana kita dapat terserap secara sempurna di tubuhnya. Lalu fungsi yang kedua, UVB sendiri berguna untuk membantu proses pembentukan dan pertumbuhan tulang. Nah, hal ini sangat penting banget guys. Selain pertumbuhan tulang, juga dapat membantu iguana agar terhindar dari penyakit MBD. Penyakit MBD atau Metabolic Bone Disease atau yang biasa kita sebut penyakit cangkang lunak adalah penyakit yang biasa dialami oleh reptil dikarenakan beberapa hal. Hal ini akan menyebabkan tulang-tulang pada iguana kita menjadi lembek guys. Jadi pertumbuhannya akan tidak sempurna dan akan berkelok-kelok seperti lentur gitu. Terus apa aja sih yang dapat menyebabkan iguana kita dapat terserang MBD? Yaitu beberapa faktor, diantaranya rendahnya kalsium dalam pakan. Jadi kalau kalian ngasih pakan terus kurang kalsium, bisa terjadi MBD. Terus tingginya kandungan fosfor dalam pakan. Lalu tinggi rendahnya kandungan vitamin D3 dalam pakan.
Terus substansi tertentu yang dapat mengganggu absorb kalsium dalam pakan seperti oksalat dan lemak. Terus kekurangan jumlah protein dalam pakan, bisa aja tuh. Nah, ini yang paling penting nih di kasus ini, yaitu kurangnya paparan UVA dan UVB dari cahaya matahari, sehingga akan menurunkan penghasilan vitamin D3 dalam tubuh. Yaitu faktor selanjutnya adalah penyakit dalam organ lain yang dapat mempengaruhi penyerapan kalsium. Tapi kalau misalnya iguana kita sehat-sehat aja ya insya Allah aman lah. Lalu untuk faktor selanjutnya kenapa bisa MBD selain itu tadi, yaitu lingkungan yang buruk seperti terlalu dingin suhunya, sehingga akan merusak pencernaan dan penyerapan kalsium. Oleh karena itu, maka kita harus wajib dan sering-sering menjemur iguana kita agar suhu tubuhnya tetap optimal dan tetap hangat. Lalu waktu yang tepat atau pas buat menjemur iguana agar mendapatkan sinar UVA dan UVB itu kapan ya? Nah, di sini aku pengen menjelaskan. Jadi kemarin-kemarin tuh aku sempat dapat saran, dapat kritik juga, terus aku ulik-ulik juga. Dari kemarin tuh aku ngasih saran ke teman-teman, dan selama ini aku baca di artikel-artikel, yaitu sarannya menjemur iguana yaitu jam 7 sampai jam 10. Terus selanjutnya yaitu jam 3 sampai jam 5. Tapi aku coba cari sumber-sumber lain, ternyata aku nemu hal menarik nih guys. Mungkin ini juga bisa bermanfaat buat kalian, karena yaitu Prof. Dr. Siti Setiati SPPD KGER, yaitu Ketua Perhimpunan Geriatri Medik Indonesia atau Pergami, yaitu mengatakan bahwa sinar UVB akan muncul pada jam 9 ke atas, yang mana ya mungkin jam 10 sampai jam 3 sore. Dan yang terbaik itu jam 10 sampai jam 11, lalu lanjut lagi jam 2 sampai jam 3. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan sinar UVB yang maksimal untuk iguana kalian, kalian harus catat jam ini ya guys ya, yaitu jam 10 sampai jam 11, itu yang paling bagus, dan jam 2 sampai jam 3 sore, itu yang terbagus. Tapi kalau kalian males buat angkat iguana dan pindah-pindahin, kalian bisa kasih iguana kalian jemur untuk mendapatkan UVB, yaitu jam 10 sampai jam 3. Nah, di jam ini kalian bisa milih nih, mau jam 10 sampai jam 11 atau jam 2 sampai jam 3. Kalian cukup sebentar aja jemurnya, nggak mungkin juga dari jam 10 sampai jam 3, nanti bisa-bisa iguana kalian kering lah. Dan walaupun ini jam 10 sampai jam 11 atau jam 2 sampai jam 3, terserah kalian mau pilih yang mana, kalian harus tetap jaga-jaga, waspada, kalian perhatikan, siapkan semprotan. Apabila iguana kalian mangap, kalian langsung semprotin agar tidak dehidrasi. Yang mana dehidrasi akan dapat menyebabkan kematian pada iguana, itu sangat fatal sekali ya guys ya, harus waspada. Nah, di sini UVB aku jelasin pertama karena memang sangat penting dan sangat bermanfaat. Nah, untuk waktu yang tepat untuk menjemur agar mendapatkan UVA yaitu kapan sih? Untungnya, sinar UVA bisa kita dapatkan selama matahari itu terbit sampai matahari terbenam. Jadi, iguana kita bisa mendapatkan sinar UVA pada jam tersebut. Jadi, ini aku juga baru tahu ya guys ya. Jadi langsung aku kabarin ke kalian. Jadi ada referensinya, ada sumbernya juga, bahwa sinar UVB ada pada jam tersebut. Aku ulangin lagi ya, jam 10 sampai jam 3 sore. Yaitu yang terbaik jam 10 sampai jam 11 siang dan jam 2 sampai jam 3 sore. Nah, itu UVB yang terbaik, dan UVA bisa kita dapat seharian full selama matahari itu masih ada. Untuk info-info yang sangat membantu seperti ini, aku tetap nanti akan kasih tahu ke kalian apabila ada update atau ternyata ada tambahan info. Jadi
Tetap stay aja di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Apabila bermanfaat, mungkin gitu aja video kali ini. Jangan lupa jemur iguana kalian sering, dan sekarang kalian udah tahu jam-jamnya yang bagus buat iguana berjemur. Jadi jangan lupa dijemur, jangan lupa diberikan minum yang cukup, makan yang cukup, makanan bernutrisi. Mungkin di video selanjutnya aku pengen ngebahas tentang penyakit MPD nih, kayaknya menarik nih. Faktornya apa aja, terus yang dapat menyembuhkan itu apa, dapat menghindarkan itu apa, dan lain-lain. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Apabila kalian rasa ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Oke, aku Mia Hilma. Bye.